Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 200211502028 dari kelas Arsitektur A. Saya akan memaparkan materi pertama tentang analogi matematis arsitektur. Analogi ini berdasarkan pada matematis atau ilmu hitung dan geometri dalam mengambil keputusan dan perancangan arsitektur. Kebanyakan arsitek pada zaman Renaissance memakai analogi matematis dalam merancang. Contoh arsitektur yang menerapkan analogi matematis adalah Taj Mahal di India. Dapat kita lihat pada gambar ini. Taj Mahal merupakan arsitektur Mughal yang paling terkenal. Taj Mahal menggambarkan surga dan menampilkan kemegahan dan kekuasaan dari kekaisaran Mughal. Alasan mengapa saya mengatakan bahwa Taj Mahal menerapkan analogi matematis karena dari kompleks di sekitar Taj Mahal sampai pada Taj Mahal itu sendiri tertata sangat simetris dan memiliki harmoni. Dari itu kita tahu bahwa arsitektur dari Taj Mahal menerapkan prinsip matematis di dalam pembangunannya dan menerapkan geometri persegi dan oktagon di dalam kompleks Taj Mahal. Yang kedua ada analogi biologis ditunjukkan pada gambar. Di sebelah kiri yaitu bentuk organik dan yang di sebelah kanan adalah bentuk biomorfik. Arsitektur. Analogi biologis adalah analogi yang berdasarkan pada pemahaman dan pertimbangan biologis. Analogi ini menghasilkan dua bentuk teori arsitektur atau bentuk arsitektur, yaitu organik dan biomorfik. Bentuk organik bersifat sangat umum dan memusatkan perhatian pada hubungan antar bagian bangunan atau antar bangunan dan ronanya, sedangkan bentuk biomorfik bersifat lebih khusus dan memusatkan. Perhatikan pada proses pertumbuhan dan kemampuan pergerakan yang berkaitan dengan organisme. Contoh arsitektur yang menerapkan analogi biologis adalah Green School Bali. Dapat kita lihat dari gambar ini. Yang ketiga ada analogi romantik arsitektur. Analogi ini menekankan karya arsitektur harus mampu mengunggah tanggapan emosional dalam diri si pengamat. Syarat bangunan dapat dipanggil analogi romantik dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan menimbulkan asosiasi atau mengambil rujukan dari bentuk-bentuk alam dan masa lalu yang akan mengunggah emosi pengamat, atau melalui pernyataan yang dilebih-lebihkan atau penggunaan kontras, ukuran, bentuk yang tidak bisa yang mampu mengunggah perasaan takut, khawatir, kagum, dan lain-lain. Jika ditinjau dari perspektif lain, analogi ini merupakan karya seni. Jadi arsiteknya adalah seniman sehingga ide peranannya menjadi penting. Contoh arsitektur yang menerapkan analogi romantik adalah Ronscap Chapel di Prancis, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Bangunan ini merupakan sebuah kapel gereja Katolik yang didirikan oleh arsitektur ternama yaitu Le Corbusier. Alasan mengapa saya mengatakan bangunan ini tidak seperti kapel pada umumnya, bentuk bangunan ini sangatlah tidak lazim dan tidak biasa sehingga dari bentuk tersebut memenuhi syarat kedua yaitu pernyataan yang dilebih-lebihkan. Yang keempat adalah analogi linguistik arsitektur. Analogi linguistik memandang bahwa bangunan dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada para pengamat dengan salah satu dari tiga cara, yaitu pertama, model tata bahasa, kedua, model ekspresionis, dan ketiga, model semiotik. Model tata bahasa menganggap arsitektur terdiri dari unsur-unsur yang ditata menurut aturan, yang memungkinkan masyarakat dalam suatu kebudayaan tertentu cepat memahami dan menafsirkan. Yang kedua adalah model ekspresionis. Bangunan dianggap sebagai suatu wahana yang digunakan arsitek untuk mengungkapkan sikapnya terhadap proyek bangunan tersebut. Dan yang ketiga, model semiotik, memberikan suatu penafsiran suatu bangunan merupakan suatu tanda penyampaian informasi mengenai apakah ia sebenarnya dan apa yang dilakukannya. Contoh arsitektur yang menerapkan analogi linguistik adalah Teater IMAX Keong Mas Jakarta, seperti yang ada pada gambar ini. Gedung teater yang didirikan pada 20 April 1984 ini merupakan gedung teater yang berbentuk keong mas raksasa yang terletak pada Jakarta.
Alasan saya mengatakan bahwa bangunan ini menerapkan analogi linguistik karena bangunan ini memenuhi semua syarat di atas: model tata bahasa, model ekspresionis, dan model semiotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 200211502028 dari kelas Arsitektur A. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.